Kita untuk membaca tafsir aftawan. Ya. Nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Insyaallah taala pada pagi hari ini di sesi kedua dari kajian Ummahatul Mukminin, insyaallah taala kita akan membahas tentang tema wanita-wanita di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Insyaallah ta'ala akan dibersamai di sesi kedua ini oleh Fadilatul Syekh Hisham Hafidhullah ta'ala. Dan waktu dan tempatnya dipersilahkan Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله وبياكم أخواتنا الكرام موضوعنا اليوم عن المرأة المسلمة في ضوء القرآن والسنة. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga mewasiatkan dengan wasiat takwa sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran di ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim. Dan juga wasiat takwa yang beliau sebutkan dari surat An-Nisa di ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan juga beliau mengutip sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah sesungguhnya sebenar-benarnya sebaik-baiknya perkataan adalah firman Allah
dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang Allah berikan petunjuk, tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan dari jalan yang lurus, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberikan petunjuk. Kemudian beliau menegaskan, amma ba'd. Di pagi hari ini yang penuh keberkahan dan kebaikan, insyaallah biidznillah kita akan membahas sebuah tema tentang wanita muslimah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, masyaallah. المرأة في الأمم السابقة والديانات الأرضية لا السماوية هي مخلوق بلا حقوق، مظلوم ضائع كثير مما يجب له، ولكن الإسلام لما أذن الله ببعثة نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أعز لها شأنها، بل ذكر فيها صورة عظيمة باسمها وهي سورة النساء، بل ذكر فيها لفظ النساء 15 مرة، 15 مرة. وامتدح الله تبارك وتعالى النساء فذكر لهن أحكاما خاصة، وتولى الله تبارك وتعالى حماية حقوقهن، وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظلمهن، فقال اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة أو النساء. أحرج أي أضيق وأشدد. Tema kita yaitu tentang wanita-wanita sesuai berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Maka berbicara tentang wanita pada umat-umat terdahulu sebelum datangnya syariat dari Allah, dan juga pada umat-umat terdahulu dari agama-agama yang ada di bumi, bahwasanya wanita adalah hamba Allah yang dulunya tidak diberikan haknya, terzalimi hak-haknya, tidak mendapatkan ruang dalam kehidupannya, hingga Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membawa risalahnya, lantas memberikan hak, memuliakan para perempuan, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat yang khusus Allah beri nama dengan surat An-Nisa. Di saat tidak ada surat yang menegaskan tentang penamaan laki-laki, namun Allah menentukan sebuah surat yang dinamakan dengan surat An-Nisa. Dan disebutkan lafaz An-Nisa di dalamnya sebanyak 15 kali. Dan Allah menurunkan, menetapkan hukum-hukum
yang memuliakan secara khusus kepada para wanita-wanita. Dan Rasulullah SAW memperingatkan dari hak-hak mereka, memperingatkan dari haramnya menzalimi mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda, hadisnya Syekh, al-hadis, Allahumma inni uharriju haqqad dha'ifain. Uharriju ايش؟ uharriju ay ushaddidu. Allahumma inni uharriju ay aj'aluhu harajan dayiqan. Maka beliau menegaskan, sesungguhnya aku menyempitkan hak dua orang yang lemah, yaitu memperhatikan, menjaganya hak-hak orang yang lemah. Dan orang yang lemah yang dimaksudkan adalah al-yatim wan nisa, itu anak-anak yatim dan wanita-wanita. Allah tabaraka wa ta'ala ja'ala al-mar'ata shaqiqata ar-rajul, ay musawiyatan lahu min haythu الأمر والنهي. فقال صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال. Dan juga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang wanita-wanita, maka Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis, an-nisa'u syaqa'iqur rijal, bahwasanya wanita-wanita adalah saudaranya laki-laki, menyamakan laki-laki dan perempuan dalam perkara perintah-perintah dan larangannya. وذكر في القرآن أمهات المؤمنين مريم ابنة عمران، آسية امرأة فرعون، أم موسى، ابنتي الرجل الصالح اللذين سقى لهما موسى في مدين، زوجة إبراهيم وامرأة زكريا وامرأة أيوب، وتلك المرأة التي سمع الله شكواها من فوق 7 سماوات فأنزل فيها صورة تتلى إلى يوم القيامة المجادلة، سورة النساء والممتحنة. وكل هذا يدل أن للمرأة عند الله تبارك وتعالى شأنا عظيما. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah-kisah para perempuan di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka di antara disebutkan yaitu kisah Maryam ibnatu Imran, anak dari Imran. Allah juga menyebutkan kisah Asia. Allah juga menyebutkan kisah Ummu Musa, ibunda Nabi Musa alaihissalam. Allah juga menyebutkan kisah cerita tentang dua putri anak seorang laki-laki yang soleh yang berada di kota Madian, yang kisahnya berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Allah juga menyebutkan wanita yang terdapat dalam surat Al-Mujadilah, yang Allah memberikan respon perhatiannya kepada seorang perempuan yang memberikan pengaduannya. Dan juga Allah menyebutkan surat yang lain yaitu surat Al-Mumtahanah. Hal itu menegaskan bahwasanya Allah memberikan perhatian kasih sayangnya kepada para wanita-wanita. كان يمكن
أن يذكر الله الرجل فقط في الفضائل، ولكن الله خص المرأة بالذكر للتنبيه على أن الله يريد هذه الأوصاف منها كما يريدها من الرجل، أوصافا خاصة لم تذكر عامة، لم تذكر مع ذكر الرجل. فقال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Allah Subhanahu wa taala memuliakan para wanita-wanita dengan Allah menyebutkan secara khusus sifat-sifat mereka. Maka menyebutkan secara khusus sifat-sifat mereka adalah bentuk bukti Allah memuliakan mereka. Mungkin saja bagi Allah menyebutkan laki-laki dan perempuan masuk di dalam kandungannya. Namun tidak demikian. Tidak demikian nyatanya. Ketika Allah menyebutkan sifat-sifat laki-laki secara khusus, Allah juga sebutkan sifat-sifat wanita secara khusus dan tidak disebut secara umum. Karena penyebutan secara khusus adalah bentuk lafaz yang memberikan makna kemuliaan. Maka hal itu kita dapatkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab di ayat 35. Allah menyebutkan sifat perempuan secara khusus kepada mereka. Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimat. Sesungguhnya laki-laki muslim dan perempuan-perempuan muslim. Wal mu'minina wal mu'minat. Laki-laki mukmin dan perempuan mukminah. Wal qanitina wal qanitat. Laki-laki yang taat dan perempuan-perempuan yang taat. Was-sadiqina was-sadiqat. Laki-laki yang ahli sedekah dan perempuan-perempuan yang sedekah. Was-sabirina was-sabirat. Laki-laki yang sabar dan perempuan-perempuan yang sabar. Wal khashi'ina wal khashi'at. Laki-laki yang khusyuk dan perempuan-perempuan yang khusyuk. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Laki-laki yang bersedekah dan perempuan-perempuan yang bersedekah. Was-saimina was-saimat. Laki-laki yang berpuasa
dan perempuan-perempuan yang berpuasa. Wal hafidhina furujahum, dan laki-laki yang menjaga kehormatannya dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya. Wadzakirina Allaha katsiran wadzakirat, laki-laki yang senantiasa berzikir kepada Allah dan perempuan-perempuan yang senantiasa berzikir kepada Allah. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azimah. Kabar gembira dan janji Allah untuk mereka, Allah siapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Dan afan tadi di awal, was-sadiqina was-sadiqat, itu laki-laki dan perempuan yang jujur dalam keimanannya. Naam, Syekhana. ذكر الله تبارك وتعالى هذه الأوصاف لأنه يريدها منكن. الواجب على المسلمة أن تتأمل فيها وتنظر من هي من تلك الأوصاف وما حققت منها. الله تبارك وتعالى يريدك مسلمة مؤمنة قانتة صادقة صابرة خاشعة متصدقة صائمة حافظة لفرجها ذاكرة لربها. فإذا فعلت هذه الأوصاف وعدك الله تبارك وتعالى بالمغفرة والأجر العظيم. Allah menyebutkan sifat-sifat. Hal ini menegaskan tentang makna anjuran dan perintah. Dan agar seorang perempuan melihat pada dirinya, sudahkah dia menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang Allah inginkan. Karena dengan menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang Allah inginkan, hal itu syarat untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslimah melihat pada dirinya sudah sejauh mana tingkat bersarah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam lafaz al-muslimat. Juga pada sifat al-mu'minat, sifat keimanan. Berikutnya pada sifat al-qanitat, sifat ketaatan pada dirinya. As-sadiqat, sifat benar jujur dalam keimanannya. Was-sabirat, sejauh mana tingkat kesabarannya. Wal khashi'at, sejauh mana tingkat kekhusyuannya. Wal mutasaddiqat, sifat bersedekah. Was-saimat, senantiasa memperbanyak puasa. Wal hafizat, senantiasa menjaga kesucian kehormatannya. Wadzakirat, dan senantiasa memperbanyak berzikir kepada Allah. Allah sebutkan sifat-sifat mereka secara khusus yang mungkin bisa saja bagi Allah menyebutkan sifat laki-laki dan mencakup perempuan. Namun Allah sebutkan secara khusus dan di dalamnya ada permintaan dan anjuran. Dan Allah memberikan jaminan, kabar gembira ketika seseorang menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang Allah inginkan. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azimah. Allah sediakan, Allah siapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. لما خلق الله تبارك وتعالى آدم عليه السلام خلق المرأة من ضلعه
فخلقنا جميعا من نفس واحدة وهي نفس آدم. ولكن الله تبارك وتعالى جعل المقياس بيننا أي بين الرجال والنساء في التفاضل ليس القوة، لأننا كجنسين مختلفين نتفاضل في القوة وفي العقل، ونتفاضل في أمور كثيرة، ولكن الله جعل المقياس في التفاضل بين يديه التقوى. فقد تفضل المرأة الرجل نعم بالتقوى. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ماذا نعرف بعدما نتعارف؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لم يقل أقواكم، لم يقل أذكاكم. فكم من ضعيفة عفيفة في خدرها يذكرها أهل السماوات وتذكر في الملأ الأعلى بما لا يذكر به رجال أهل بلدها قاطبة. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam, setelahnya Allah menciptakan pasangannya wanita dari tulang rusuknya. Itulah firman Allah, wa khalaqa minha ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, wahai manusia, kami ciptakan kalian laki-laki dan perempuan. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari satu jiwa. Kemudian Allah ciptakan darinya perempuan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mengenai tentang tolok ukur, miqyas, tentang istimewanya seorang hamba di sisi Allah bukan pada kekuatan. Dan sungguh memang laki-laki dan perempuan memiliki tingkatan-tingkatannya dalam kekuatan. Bahkan tidak hanya pada kekuatan, mungkin tingkatan pada kecerdasan, tingkatan kepada hal-hal yang lain. Namun Allah menjadikan tolok ukur sebuah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah ketakwaan. Yang mungkin saja seorang perempuan bisa menyaingi lebih dari laki-laki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal itu semua dengan sebab ketakwaan. Itulah firman Allah dalam surat Al-Hujurat di ayat yang ke-13. Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu in akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan
dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kalian saling mengenal. Maka Allah menegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Maka Allah menjadikan tolak ukur kemuliaan seorang hamba di sisi Allah dengan ketakwaan. Yang mungkin saja ada seorang perempuan yang ia tidak banyak ada yang mengenalnya. Bahkan dia di dalam kamarnya dalam pingitan. Namun penduduk langit mengenalnya karena kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. وساوى الله تبارك وتعالى بين الرجل والمرأة بين يديه فقال أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض ويجب علينا أن نتوقف وقفة مع قوله بعضكم من بعض. فقوله بعضكم أي الرجال والنساء من بعض. فجعل الله تبارك وتعالى المرأة بعضا من الرجل، فلا تخرج إلى هذه الدنيا إلا من صلبه. وجعل الله تبارك وتعالى المرأة وجعل الله تبارك وتعالى الرجل بعضا من المرأة فلا يخرج إلا من بطنها. Ayat yang lain ketika Allah menyebutkan tentang kemuliaan dengan ketakwaan, kemuliaan dengan amal saleh. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran di ayat 195. Allah menegaskan, anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Sesungguhnya aku, Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku tidak akan menyia-nyiakan amalan kebaikan dari kalian, baik dari laki-laki maupun perempuan. Ba'dukum min ba'd, sebagian kalian dari sebagian yang lain. Maka seorang perempuan, sebagian mereka dari sebagian yang lainnya ada yang lebih utama. Dan tidaklah seorang laki melainkan dia juga dilahirkan dari perempuan. Maka pada lafaz ba'dukum min ba'd terdapat sebuah waqfah, tadabbur yang kita berhenti sejenak, bahwasanya sebagian yang lain memiliki kelebihan dari yang lainnya. Yang sebagian dari mereka adalah merupakan dari bagiannya. Namun Allah mengangkat derajat sebagian dari mereka. وجعل الله تبارك وتعالى أجر المرأة منفصلا عن أجر الرجل، حتى وإن كانت المرأة زوجة نبي، إن كانت المرأة زوجة نبي. فقال تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا
وقيل ادخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وهي امرأة صالحة كانت تحت رجل كافر إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين فأجر المرأة منفصل عن أجر الرجل وإن كان زوجها نبي أو إن كان زوجها من أكثر أهل الأرض. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pahala perempuan secara tersendiri. Kebaikan seorang perempuan Allah sebutkan secara terperinci dan tersendiri dari seorang laki. Meskipun perempuan tersebut adalah istrinya seorang nabi atau sebaliknya. Hal itu bisa kita perhatikan dalam firman Allah dari surat At-Tahrim di ayat 10, 11 dan 12. Allah menceritakan tentang kebaikan seorang perempuan di sisi Allah. Allah menegaskan daraballahu mathalan. Allah membuat sebuah perumpamaan lilladzina kafaru kepada orang-orang kafir imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Istrinya Nuh dan istrinya Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina. Yang kedua istri tersebut di bawah naungan dua orang hamba dari hamba-hamba kami yang saleh. Abdaini min ibadina salihaini. Dari dua hamba kami yang saleh. Fakhanatahuma, maka keduanya berbuat khianat. Falam yughni anhuma minallahi syai'a, maka keduanya tidak dapat menghindar dari Allah. Wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin, dan dikatakan kepada keduanya, masuklah kalian berdua ke dalam api neraka bersama orang-orang yang masuk. Dan Allah sebutkan perumpamaan juga, wa daraballahu matsal ladzina amanu. Allah membuat sebuah perumpamaan bagi orang-orang beriman. Imra'ata Fir'aun, istrinya Fir'aun. Id qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Ketika ia mengatakan, wahai Rabb, bangunkan untukku di sisimu rumah di dalam surga. Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Wa Maryam binata Imran. Demikian pula dengan Maryam binti Imran. Allati ahsanat farjaha, yang telah menjaga kehormatannya. Maka Allah sebutkan pahala secara khusus bagi wanita-wanita yang Allah sebutkan dari perumpamaan. Bahkan kepada seorang perempuan yang ia berada dalam kekuasaan laki-laki yang paling kafir, yaitu Fir'aun. Namun Allah menyebutkan kebaikan tentangnya secara khusus. Demikian juga balasan buruk bagi mereka ketika berbuat khianat pada kebaikannya. ولنا مع المرأة اليوم وقفات ثلاث في ظل القرآن والسنة باعتبارات ثلاث. Dan insyaallah ta'ala ada 3 poin yang akan kita ambil mengenai tentang wanita-wanita muslimah yang Allah sebutkan sifat-sifatnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. المرأة
باعتبارها أما. لا يعرف التاريخ دينا من الأديان كرم الأمة وأعلى مكانتها مثل الإسلام، بل جعل رتبتها تأتي مباشرة بعد حق الله، وجعله قضاء، والملك إذ يقضي فلا راد لقضائه، فقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهذا في القرآن وفي السنة. لما كانت الأم هي التي تحمل وهي التي تعاني من آلام الوضع ما يعلمه إلا الله، ما لا يعلمه إلا الله، ثم هي التي تقوم بالرضاع والتربية، فكان عليها من المشقة الشيء الكثير. لما سأل الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. قال أباك. أتعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك من دون قصد لمعنى؟ فذكرها ثلاثا رفعا لشأنها، إعزازا لها، تحذيرا من هضم حقها، وتذكيرا لكل مولود أن رضا الله من رضا أمه. Nah, maka poin yang pertama dari bukti Allah Subhanahu wa taala memuliakan seorang perempuan, bahwasanya wanita kedudukannya adalah sebagai seorang ibu. Wanita adalah seorang ibu, dan tidak ada agama dari agama yang ada melebihi agama Islam, agama Samawiyah yang memuliakan seorang ibu, kedudukannya sangat mulia. Allah memuliakan kedudukan seorang ibu yang kedudukannya disandingkan dengan haknya. Itulah firman Allah dalam surat Al-Isra di ayat 23. Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepadanya. Itulah hak Allah, tauhid. Setelahnya Allah sebutkan hak yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan berbuat bakti kebaikanlah kepada kedua orang tua. Maka Allah menyebutkan kedudukan seorang wanita bahwasanya mereka adalah seorang ibunda. Dan kedudukan seorang ibunda, berbakti kepadanya Allah sebutkan, Allah sandingkan setelah hak Allah, setelah hak tauhid. Maka Allah perintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, khususnya kepada ibundanya. Dan itulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ia mengatakan, datang seorang laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati?"
wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan kebaikan baktiku? Maka Rasulullah SAW bersabda, ummuk, ibundamu. Kemudian ia menanyakan kembali, kemudian siapa? Maka beliau menjawabnya, ummuk, ibundamu. Kemudian ia bertanya kembali ketiga kalinya, kemudian siapa? Maka beliau menjawab, ummuk, ibundamu. Baru setelahnya ayahmu. Tidaklah Rasulullah SAW menyebutkan tentang wasiatnya, melainkan hal itu bukan disebutkan tanpa maksud. Namun Rasulullah SAW menyebutkan sebanyak 3 kali dengan maksud dan tujuan adalah bentuk memuliakan seorang perempuan. Maka memuliakan seorang perempuan yang dia adalah ibunda. Memuliakan ibunda adalah salah satu sebab seseorang mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Itulah ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah ada pada keridhaan kepada kedua orang tua, dan itulah ibunda seorang perempuan. ولما ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن الوصاية بالوالدين أي وصى بالوالدين اكتفى بذكر ما تحتمله الأم من مشاق كدليل على وجوب البر، فقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه. ما هو وجه الوصايا؟ قال حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في 2 عام، فلما أراد أن يبين الدليل على وجوب البر ذكر ما تبذله الأم. Ketika Allah menyebutkan tentang kemuliaan seorang perempuan yang ketika dia menjadi seorang ibunda, maka Allah menyebutkan sebab kenapa seorang perempuan dimuliakan. Apa alasan yang menjadikan mereka dimuliakan? Maka Allah menyebutkan sebab bahwasanya mereka mengalami keletihan, keberatan ketika dulunya ia mengandung. Maka sebagai bentuk al-wafa, berbalas kebaikan dari sebuah kebaikan, Allah perintahkan agar mereka berbuat kebaikan. Dan kebaikan ini dijadikan sebagai wasiat. Maka Allah mewasiatkan kebaikan yang Allah jadikan disebut sebagai wasiat. Maka Allah sebutkan tentang hal ini dalam surat Luqman ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kenapa harus berbuat bakti kebaikan kepadanya? Maka disebutkan alasannya hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Karena seorang ibunda, seorang perempuan telah mengandungnya dalam keadaan berat, bertambah berat, kelemahan demi kelemahan. Wa fisaluhu fi 2 amain, dan menyapihnya selama 2 tahun. Maka Allah sebutkan sebab yang dengannya seseorang mendapatkan kebaikan, dan Allah sebutkan kebaikan itu sebagai bentuk wasiat darinya. Wa min ajmali ma dzukira fil Qur'ani fi halil ummahat hadhihi al-umm allati tuqaddimu ta'ata rabbiha
على كل شيء غال ونفيس. فهذه أم موسى تستجيب لأمر ربها وتلقي رضيعها في اليم. قال فألقيه. وهل تلقي أم ابنها أصلا إلا إذا كانت قانتة تقدم أمر ربها على مراد نفسها؟ هذه أم مريم نذرت ما في بطنها لله. بل هذه أم الرضيع، هذا الذي كان في زمان الأخدود ويراودونها على الكفر أن تكفر بالله، فينطق رضيعها فيقول اثبتي فإنك على الحق، يا أماه اثبتي فإنك على الحق. فثبتت حتى ألقيت في الأخدود. هذه أمهات على إيمانها على كل رغبات البشرية وعلى كل رغبات النفس البشرية. Kemuliaan seorang perempuan yang ada dalam ketaatannya. Ketika seorang perempuan mendahulukan ketaatan Allah atas keinginan dirinya. Ketika Allah menyebutkan tentang kisah seorang perempuan di dalam Al-Quran, ya Allah memberikan kemuliaan kepada mereka, di antara adalah kisah ibunda Nabi Musa alaihissalam. Ketika Allah merintahkan fa'alqihi fil yam, Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas di ayat yang ke-7. Dan telah kami wahyukan kepada ibunda Musa agar ia tetap menyusuinya. Namun apabila engkau khawatir takut kepada Musa, maka perintahkan fa'alqihi fil yam, hanyutkan ia ke dalam sungai. Perintah Allah kepada ibundanya, hanyutkan Musa ke dalam sungai. Wala takhafi wala tahzani, jangan khawatir dan bersedih hati. Ketika datang perintah Allah, maka ia menjalankan ketaatannya atas semua keinginannya. Dan sejak sebelumnya ia telah bernadar apa yang dikandungnya untuk menjadi anak yang dipersembahkan. Dan kisah tentang ketaatan seorang perempuan yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah adalah kisah seorang perempuan juga yang Allah sebutkan dalam kisah Ashabul Ukhdud. Tentang ketaatannya, keimanannya, keteguhannya, teguhnya dalam iman. Maka dalam kisah Ashabul Ukhdud ada kisah seorang perempuan yang membawa anak bayinya. Ketika ia dipaksa untuk masuk ke dalam parit api, maka berbicara anaknya kepadanya, bayi yang masih merah, ya ummah uthbuti fa innaki alal haq. Ya ummah, wahai ibundaku, tetaplah teguh di atas kebenaran, sesungguhnya engkau dalam kebaikan. Akhirnya ia memilih jalan ketaatan dan tetap tegar di atas keimanannya. Hingga Allah memuji mereka para perempuan-perempuan yang tetap teguh di atas keimanannya. وكما أفرد الله مريم عليها السلام بسورة في القرآن نفردها بالذكر إن شاء الله.
مريم كانت امرأة عابدة، نظرتها أمها لله، قالت رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. فتمنت أمها أن يكون الذي في بطنها ولدا فتهبه لله، أي تهبه للقيام بالخدمة في بيت الله الذي هو بيت المقدس. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى، أي أن الأنثى ليس هذا بابها، وهو باب الخدمة والقيام على أمر المسجد. والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. ومع ذلك كانت قانتة راكعة ساجدة، حتى أن الله تبارك وتعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله. فأجرى الله لها عجائب هذا الكون بصلاحها. وكان من أعظم ما امتدحت به في القرآن عفتها. قالت كما مر معنا ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، فلما أتاها الملك قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، ففزعت كيف أكون أما لغلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، بل أنا أتصف بالعكس تماما بالعفة والديانة. فعلمت أنه أمر الله، ولكن لعفتها لما وقع أمر الله ورأت الحمل قالت يا ليتني مت، يا ليتني مت قبل هذا، بل قالت وكنت نسيا منسيا. تخيل عفتها، قلبها لا يقبل هذا، وهي تعلم أنه أمر من الله. وبعدما وضعت وهي العفيفة أتت به قومها تحمله، وهي تعلم أنها لن تسلم من إيذائهم ولن تسلم من وصفها بكل شر. قالوا ما كان أبوك امرأ سوء، فكيف كأن الكلام كيف تكوني أنت امرأ سوء، وما كانت أمك بغية فكيف تكوني أنت بغية. فأشارت إليه فنجاها الله تبارك وتعالى بكلام عيسى وهو في المهد. وكل هذا مريم العابدة التي صارت أما واستجابت لأمر ربها وتعلم أنها ستؤذى في سبيل الله. فهذه الأم المسلمة التي تقدم طاعة ربها على كل شيء في الوجود. Kemudian seorang perempuan yang juga Allah sebutkan pada kisah Maryam dan ibundanya dalam menjaga kesucian kehormatannya, bahwasanya ibunda Maryam telah bernadar. Ia bernadar jika ia diberi karunia seorang anak. Inni nadartu laka ma fi batni muharraran. Sesungguhnya aku bernadar kepadamu dengan janin yang ada dalam kandunganku. Apa nadarnya? Muharraran. Kelak anak ini akan menjadi hamba yang mengabdi, yaitu mengabdi berkhidmat di Masjid Baitul Maqdis. Fataqabbal minni, maka terimalah dariku.
Namun kenyataannya apa yang dilahirkan oleh istri Imran ternyata seorang perempuan. Dan Allah lebih mengetahui dengan apa yang dikandung dan apa yang dilahirkan. Dan pada kelahiran Maryam dari ibunda yang salehah yang taat menjaga kesuciannya, lahirlah anak yang taat yang menjaga kesuciannya. Maka dalam perjalanan Maryam, seorang hamba Allah perempuan yang sangat menjaga kesuciannya, yang sampai datang kepadanya para malaikat, yang dalam kisahnya malaikat menyampaikan pesan bahwasanya dia akan mengandung. Maka dia mengatakan, yang tentunya ketika dia mengandung tanpa seorang lelaki, ini sesuatu yang jauh dari dirinya. Maka dia mengatakan, anna yakunu li ghulam, bagaimana aku akan memiliki seorang anak, walam yamsasni bashar walam aku baghiya, dan belum pernah ada laki-laki yang menyentuhku dan aku bukanlah seorang pelacur. Namun ketentuan Allah kepadanya berlaku. Akhirnya Maryam mengandung. Dan tentunya ketika dia mengandung pasti tidak lepas dari hujatan, fitnah, tuduhan dari manusia-manusia. Sampai ketika jauhnya bayangan, jauhnya perkara yang mustahil. Bagaimana dia bisa mengandung tanpa seorang laki? Sampai Maryam mengatakan, ya laitani mittu qabla hada. Seandainya aku mati sebelum ini, wa kuntu nasyam mansiya, dan aku menjadi seseorang yang lupa dan dilupakan. Perkataannya ingin menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang sangat menjaga kesuciannya. Namun dia harus menerima perintah Allah dan ia menjalankan ketaatan tersebut. Dan ketika orang-orang mengatakan kepadanya, memberikan hujatan kepadanya, maka mereka mengatakan, ya ukhta Harun, wahai saudari Harun, maka abu imra'a sawi wa makanat ummuki bagiyah. Tidaklah bapakmu seorang yang buruk dan tidaklah ibumu seorang pelacur. Namun Maryam alaihissalam dengan keteguhannya, ia menjalankan ketaatannya di atas semua ketaatan. Ia mendahulukan perintah Allah dari semua perintah. Dan pada kisah Maryam, di dalamnya terdapat pesan tentang menjaga kesucian dan mendahulukan ketaatan Allah atas dirinya. Sehingga ia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala melebihi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. والوقفة الثانية المرأة باعتبارها بنتا. كانت العرب في الجاهلية يتشاءمون بميلاد البنات، فالبنت عندهم كانت تدفن حية، فزجر الله تبارك وتعالى من ذلك وحذر وقال وإذا الموءودة سئلت. بل فضح الله قلب الأب الذي يتشاءم بميلاد البنت وجعله معلوما مذموما لجميع الناس، فقال وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من الناس من سوء ما بشر به
أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. هذا حاله المذموم الذي فضحه الله به على مسامع البشر. ولكن الله تبارك وتعالى جعل البنت بالضبط كالولد، لأن كلاهما هبة منه، فقال يهب لمن يشاء إناثا، وبدأ بذكر الإناث قبل الذكور، قال ويهب لمن يشاء الذكور، وهذا تعزيزا لشأن البنت المولودة في قلوب العباد. فهذا مكانك يا أخت الإسلام، وهذا ربك الذي أعزك في قلوب العباد. Poin yang kedua, bahwasanya seorang perempuan sebagai anak perempuan al-bint. Maka anak perempuan adalah anak yang kedudukannya Allah muliakan. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela perbuatan orang-orang jahiliyah sebelumnya ketika mereka memiliki kebiasaan dengan wa'dul banat, mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Maka Allah menegaskan dalam surat At-Takwir di ayat yang ke-8, wa idal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi perempuan ditanyakan kenapa mereka dikubur hidup-hidup, maka seorang perempuan adalah sebagai anak perempuan yang kedudukannya Allah muliakan. Maka Allah menyebutkan lafaz pemberian anak dengan yahabu, dan makna yahabu adalah mauhibah, pemberian baik dari Allah. Maka pada lafaz yahabu di dalamnya pemberian yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pemberian baiknya kepada seseorang, anak perempuan dan laki-laki. Dan Allah sebutkan anak perempuan terlebih dahulu menunjukkan tentang keutamaan keistimewaan. Maka seorang perempuan kedudukannya adalah seperti pemberian, sebagaimana anak laki-laki juga. Maka pada lafaz yahabu memberikan sebuah penegasan tentang pemberian yang baik. Dan Allah memberikan celaan. Allah mencela kepada orang-orang yang mereka ketika diberikan anak perempuan, wajah mereka menghitam dengan sangat marah. Itulah yang Allah tegaskan dalam surat An-Nahl ayat 58 dan 59. Allah mencela keadaan orang yang diberikan anak perempuan kemudian mereka bersedih. Allah menegaskan wa idza busyira ahaduhum bil untha, dan apabila salah seorang di antara mereka diberikan berita kabar dengan kelahiran anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddah, wajahnya menjadi menghitam, wa huwa kadhim, dan ia sangat marah. Yatawara minal qaumi min su' ma busyira bih, ia bersembunyi dari banyak orang disebabkan karena berita buruk. Apa berita buruknya? Anak perempuan. Ayumsikuhu ala hurin aw yadussuhu fit turab. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, atau dia membenamkannya, menguburnya ke dalam tanah? Ala sa'a ma yahkumun. Ingatlah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan. Maka celaan Allah kepada mereka sebagai bentuk Allah ingin menunjukkan kemuliaan seorang anak perempuan di sisi Allah.
ما رأيكم ندلكم اليوم على عبادة جديدة. لكن الأستاذ السفر يترجم معي شيئا فشيئا. Bagaimana pendapat kalian semua jika kita menunjukkan ibadah yang baru? في الواقع هي ليست جديدة في الإسلام، هي معروفة. Sejatinya dia bukan sebuah ibadah yang baru, namun suatu yang sudah dikenal. لكن الجديد أن نتعرف عليها بالشكل الذي سأقوله. Namun dikatakan baru karena dengan cara yang saya akan jelaskan. النبي صلى الله عليه وسلم جعل تربية البنات عبادة تدخل الجنة. Sebuah ibadah yang sangat mulia yang Nabi SAW menjadikannya sebagai sebab yang mengantarkan dia ke dalam surga. هل تعرفون ما معنى هذا؟ Tahukah kalian apa maksud dan maknanya? أن هذا الرجل الذي أو كل الرجال الذين يتعلقون بميلاد هذه البنت وهي في ولايتهم يجتهدوا ويبذلوا الأسباب ويتمنوا التوفيق والتسديد من أجل أن أنت كابنة تنشئي وتربي ويحسن القيام على أمرك ويوفى لك حقك، فإذا فعلنا هذا دخلنا الجنة. Sebuah ibadah yang sangat mulia untuk semua orang laki-laki. Ketika ia diberikan karunia seorang anak perempuan, dia bergembira. Kemudian dia juga bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam mendidiknya, memberikan perhatiannya yang lebih, senantiasa memberikan perhatian kepadanya. Ketika dia menjalankan hak-haknya dengan baik dan benar, maka Allah mengatakan kepadanya, dengan ibadah tersebut Allah akan jadikan engkau masuk surga. فهنيئا لك يا صنع ربك مكانتك عند الله. Maka berbahagialah dengan karunia kebaikan yang Allah hantarkan kepadamu dengan hadirnya seorang anak perempuan. أن يجعل ليس مجرد تربيتك، لا، إحسان تربيتك وإحسان رعايتك عبادة تدخل الجنة. يا الله. Dan bentuk tarbiyah seorang perempuan kepada anak perempuannya, perhatian seorang ibunda kepada anak perempuannya, kemudian juga pendidikan kepada anaknya, sebab menjadikan dia masuk surga. قال صلى الله عليه وسلم Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, من كان له 3 بنات barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, فصبر على لأوائهن، kemudian dia sabar على صعوبة التربية، kemudian ia bersabar dengan beratnya dalam mendidiknya, وضرائهن أي المشقة التي تكون في تربية البنات، dan kesusahan dalam mengarahkannya, وسرائهن يعني صبر عليهن في الحزن والفرح، في المشقة والسعادة، صبر في كل حال. kemudian ia senantiasa bersabar dalam kesedihan dan kegembiraannya. أدخله الله الجنة برحمته إياهن.
maka Allah kelak akan memasukkan ia ke dalam surga karena sebabnya. قال رجل واثنتان قال واثنتان. Kemudian seorang sahabat laki-laki bertanya, bagaimana yang diberikan karunia 2 anak perempuan? Ya, 2 anak perempuan juga bisa menjadikannya. قال وواحدة قال وواحدة. Kemudian ada seorang laki bertanya, bagaimana yang hanya mendapatkan karunia hanya 1 anak perempuan? Rasul mengatakan, dengan 1 anak pun bisa menjadikannya. فجعل حسن القيام على شؤونكن من مقاصد الصالحين في الأرض. Maka Rasulullah menjadikan perhatian tarbiyahnya kepada anak-anak perempuannya sebab kebaikan umat semua. الآن الواجب على النساء عند معرفة ذلك أن تزداد حبا لربها الذي رفع شأنها. Maka dengannya seorang ibunda, seorang orang tua agar semakin bergembira, semakin berbahagia ketika Allah karuniakan kepadanya. والواجب على الرجال أن يتوقفوا عن الغيرة عن مكانة المرأة عند ربها. Dan seorang laki dengannya sudah cukup menjadikan maksud sebab dia masuk surga dengannya. فهي ستكون سببا في دخولك الجنة يعني win win game. Ya. Maka dengan seorang perempuan anak sudah cukup. Dengan ibadah ini sudah cukup untuk dia mendapatkan surga kebaikan di sisi Allah. نأخذ استراحة. Ya. Karena sudah jam 11, jadi apa kita cukupkan dengan pertemuan ini. نقطع في شيخ لأن المفروض في 11. 13 ننتهي. نعم. بقي المرأة كزوجة قليل يسير. خلاص نكمل. طيب. Halo ibu-ibu, masih ada poin ketiga, kita lanjutkan sejenak ya. Tadi poin kedua. Poin pertama tadi perempuan sebagai seorang ibunda. Poin kedua, perempuan sebagai seorang anak perempuan yang mendapatkan perhatiannya dalam syariat Islam. Yang ketiga, seorang perempuan sebagai seorang istri. بعض الديانات تعتبر المرأة الزوجة مجرد آلة لإمتاع الرجل، لخدمة الرجل، للعمل وأداء الحقوق فقط. Sebagian agama memperlakukan seorang istri hanya sebagai alat untuk bersenang-senang, alat untuk memanfaatkan, alat untuk berkhidmat kepadanya. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبارة واحدة وضع للرجال المقياس الذي يكون فيه الرجل أفضل الرجال، فقال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. Kemudian datanglah Islam, datanglah utusan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan seorang laki bisa menjadi laki-laki yang terbaik dan paling baik. وفرض لها الصداق فقال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. Menjadikan seorang laki menjadi sebaik-baik laki ketika dia berbuat baik kepada istrinya. وحدد لها ذمة مالية خاصة لا يقربها الزوج إلا بطيب نفسها فقال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه وإن لم تطب فلا يقربه الرجل. Engkau menjadikan bahwasanya pada laki-laki untuk memberikan kebaikan kepadanya, dan bahwasanya seorang lelaki akan mengambil kebaikan darinya dengan izin dan ridhonya. وفرض لها النفقة والكسوة والمسكن والمأكل والمشرب، كل هذه ليست فضلا من الرجل بل
huququn laha tuwaffa fid dunya wa illa yuhasabu 'alaiha yaumil qiyamah. Kemudian Allah jadikan dari kebaikan seorang laki ketika dia menunaikan hak-haknya kepada istrinya, dari nafkahnya, hak-haknya, dan juga pakaiannya, nafkahnya, pakaiannya, dan tempat tinggalnya. Yang jika seorang laki dia tidak menunaikan haknya di dunia, dia akan mendapatkan tuntutan hukumannya di akhirat. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa jammalana bihi. Maka segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua dengan Islam dan berindah kebaikan kita dengannya. Walhamdulillah alladzi hadda lana al-hududa wa haqqa li kulli minna al-huquq bi fadlihi wa 'adlihi. Dan segala puji bagi Allah yang telah memberikan batasan-batasan untuk kebaikan kita dan juga kebaikan yang akan kita raih di sisi Allah. Wa jazallahu 'anna nisa'al muslimina al-ummahat wal banat wal akhawat wal zawjat khairul jaza. Dan semoga Allah membalas kebaikan dengan kebaikan yang sangat banyak kepada para ibunda-ibunda kaum muslimin, para akhwat-akhwat kaum muslimin, para anak-anak perempuan kaum muslimin yang senantiasa dalam ketaatan dan kebaikannya. Wa jazakumullahu khairan. Dan wa jazakumullahu khairan, semoga membalas dengan kebaikan lebih baik. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sallim tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya beliau menutup dengan doa kafaratul majlis dan doa penutup sebagai penutup dari kajian kita di pagi hari ini. Wallahu ta'ala bishawab. Bismillah naktafi. Dari ibu-ibu ada pertanyaan atau cukup? Hah? Ada catatan. Ada pertanyaan dari catatan? Hah? Tulis. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ahlan. Nah, هناك الواجبات بين الرجال والنساء متساوية، لكن هناك بعض الحقوق يعني متفاوتة. ما هي في الأوامر والنواهي متساوية، لكن في بعض الحقوق متفاوتة. تسأل يعني ما هي يعني؟ ما هي الحقوق التي يتفاوت فيها الرجل والمرأة؟ نعم. أو لماذا كذا؟ لماذا التفاوت؟ نعم. الله تبارك وتعالى خلق الرجل ويسر له أعمالا، وبمقتضى هذا التيسير أوجب عليه حقوقا، فخلق المرأة ويسر لها أعمالا قد يضعف الرجل عن أدائها كما تؤديها المرأة، وبهذا التيسير أوجب عليها حقوقا أخرى، ولكنه جمع بينهما بقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فكما أن لها
جعل عليها مثله، أي كما أنها مطالبة بأداء حقوق فهي أيضا كما أنها مطالبة بأداء واجبات فإن لها حقوقا واجبة الأداء مثل التي عليها، وهي بالضبط مثل التي على الرجل، ولكن كل بحسبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر، أي كل إنسان تيسر له عمل معين هو مناسب لجنسه، فاختلاف الجنس يوجب اختلاف الأعمال، واختلاف الأعمال يوجب اختلاف الأداء والحقوق. فمثلا الرجل يعمل وعليه سكنة وكسوة ومطعم ومشرب، والمرأة تعمل ليس عليها شيء، فما رأيك؟ تعملي وتدفعي في البيت وتكسي الرجل وتطعميه وتشربيه؟ طبعا الأمر الله تبارك وتعالى حد حدودا وأعطى كل ذي حق حقه، فالذي قسم هذا هو الله تبارك وتعالى، واختلاف الجنس يوجب اختلاف الحق، وهذا مثال فقط. Dalam perkara kewajiban, perintah dan larangan semuanya sama, laki-laki dan perempuan. Namun dalam perkara hak ada tingkatan-tingkatan perbandingan, perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Karena hal itu masing-masing dengan kemampuan dan keadaannya. Kekuatan lelaki tidak seperti perempuan, keadaan perempuan tidak seperti laki-laki. Maka sebagaimana disebutkan dalam contohnya, tadi Syekh menyebutkan seorang laki boleh bekerja. Demikian pula seorang perempuan bisa bekerja. Namun bagi seorang laki kewajibannya dia memberikan nafkah, tempat tinggal, kemudian pakaian dan nafkah yang lain. Adapun bagi seorang perempuan tidak wajib baginya untuk memberikan kepada lelaki nafkah rumah, pakaian dan yang lainnya. Bagaimana sekiranya seandainya seorang perempuan dituntut untuk memberikan nafkah rumah kepada laki-laki atau memberikan nafkah makan kepada laki-laki? Gimana kira-kira? Seorang perempuan juga wajib memberikan nafkah rumah dan makanan kepada laki-laki? Tentunya Pak, ini tidak mungkin. Karena masing-masing punya kemampuannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menentukan batasan-batasannya dan memberikan masing-masing haknya. Wa'ati kulladzi haqqin haqqah, dan berikanlah setiap hak kepada pemilik haknya. Dan juga firman Allah, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Seorang perempuan mendapatkan haknya sebanding dengan kewajiban yang ia berikan kepada suaminya bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Sehingga dalam perkara kewajiban sama, namun dalam perkara hak dan batasan tertentu ada perbedaannya karena kembali kepada kemampuan dan masing-masing punya jalannya yang Allah mudahkan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wa iyyak, barakallahu fiik. Syekh, karena waktunya sudah jam 11:30 ya, sehingga kita cukupkan pertemuan pagi hari ini, dan insyaallah taala kita akan berjumpa di momentum berikutnya. Wallahu taala bisawab. Ini yang bisa kita ambil faedahnya dari Syekh. Semoga Allah menjadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.